Sekitar 1066 nama yang familiar. Setelah mendengar saran Nona Keadilan, Klein berpikir sejenak dan berkata, arahkan mimpi ini menuju hal-hal yang mencakup sejarah epok kedua, Ratu Bencana Kohinem, kebiasaan elf, dan bahasa tertua para elf, serta benua barat yang legendaris. Baiklah, mata Audrey bergerak sedikit, menunjukkan ekspresi berpikir saat ia mencerna informasi yang disampaikan Tuan Dunia. Kemudian, ia berjalan ke sisi penyanyi elf. Di bawah bimbingannya, sosok Mobet di taman dengan cepat memudar saat ia lenyap dari mimpi si atas. Gema di mata hijau Audrey bergetar sekali lagi saat bibirnya bergetar, seolah ia sedang melafalkan sesuatu. Ngas. Seluruh dunia mimpi mulai bergetar, seolah taman itu adalah refleksi dari danau yang hancur berkeping-keping oleh batu tak terlihat yang melesat entah dari mana. Pecahan-pecahan ini dengan cepat berkumpul, tetapi pemandangan yang dipulihkan bukan lagi sebuah taman, melainkan sebuah istana yang terbuat dari karang. Setiap detail dalam istana itu luar biasa indah. Seluruh struktur itu tinggi dan megah, tetapi karena lapisan air laut biru, langit tidak bisa terlihat, membuatnya tampak gelap dan suram. Di dalamnya, pilar-pilar karang menopang kubah yang berlebihan, dan dinding serta bagian atasnya dipenuhi dengan mural-mural menakutkan dari badai. Di atas mural dan karang, kilatan perak petir mengikuti jalur tertentu seolah-olah mereka hidup. Akhirnya, mereka berkumpul di 9 anak tangga yang dipasang dengan mutiara, berlian, zamrud, dan turkois. Si atas berdiri di sana, dengan banyak elf berdiri di hadapannya. Di 9 anak tangga itu, ada 2 kursi raksasa yang tampak terbuat murni dari petir. Salah satunya berada di tengah, seperti penguasa istana ini. Satu lagi berada di sebelah kirinya, tampak kurang mencolok. Duduk di tahta tengah adalah seorang pria yang mengenakan jubah longgar sederhana. Telinganya runcing, dan fitur wajahnya cukup lembut serta rambutnya tebal. Rambutnya campuran warna hitam dan biru. Tidak hanya fitur wajahnya tampak menonjol, tetapi saat mereka bersatu, membentuk wajah yang lebih tampan. Namun, ia langsung memberikan kesan yang tiran, seolah tidak akan mengucapkan sepatah kata pun sebelum mengambil tombak listrik yang bersandar di sandaran tangannya, dan kemudian melemparkannya. Duduk di sampingnya adalah seorang wanita cantik dengan rambut hitam legam. Rambutnya diikat ke atas menjadi sanggul tinggi, telinganya sedikit runcing, dan fitur wajahnya halus. Ia memiliki mata coklat gelap yang dalam seperti lautan, dan di tangannya, ia memainkan cangkir anggur emas yang rumit. Tanpa perlu pengenalan dari si atas, Klein dan kawan-kawan dengan mudah dapat menentukan bahwa pasangan ini adalah Raja Elf, Dewa Kuno, Sonia Trim, dan Ratu Elf, Ratu Bencana, Kohinem. Pengkhianat itu, Aurmir. Tiba-tiba, sebuah suara yang mirip dengan guntur keras bergema, menyebabkan seluruh istana bergetar dengan hebat. Ini membuat si atas dan para pelayan lainnya menundukkan kepala dalam ketakutan. Gema ini berasal dari Dewa Kuno. Aurmir, bukankah itu nama Raja Raksasa? Belakangan ini, aku baru saja minum anggur merah yang dinamai sesuai namanya. Aku harus mengatakan bahwa kualitasnya memang lebih tinggi dari yang lain. Hanya saja sedikit mahal. Saat Klein mendengarkan, ia memiliki pemikiran acak. Ia ingat bahwa si matahari kecil pernah mengatakan bahwa Raja Raksasa Aurmir, Raja Elf Sonia Trim, dan leluhur Sanguin Lilith, 3 dewa kuno humanoid, adalah sekutu. Mereka melawan kubu lawan yang dibentuk oleh naga imajinasi, Ankeweld, leluhur Phoenix, Dragres, dan Raja Mutan, Kefastil. Adapun penguasa iblis, Farbauti, dan serigala Demon Annihilation, Phlegrea, mereka adalah makhluk independen yang ingin membalikkan semua tatanan dan merusak semua makhluk hidup. Jadi, aliansi 3 dewa kuno humanoid itu akhirnya runtuh. Klein menahan pikirannya dan menunggu perubahan selanjutnya dalam mimpi. Karena keberadaan Derek, Audrey tidak asing dengan sejarah epok kedua. Tanpa ragu, ia langsung membuat mimpi si atas melanjutkan perkembangannya. Meski teriakan yang menakutkan itu, Ratu Bencana Kohinem tidak terpengaruh sama sekali. Dengan ekspresi dingin, ia, dengan tenang berkata, bukankah ini sudah lama dikonfirmasi? Reputasi, ia, persis berlawanan dengan bentuk fisiknya. Pada saat itu, Dewa Kuno, Sonia Trim, sudah dikelilingi oleh kilatan petir. Ia, berkata dengan suara menggelegar, aku pikir, setelah berabad-abad, ia akan lebih memahami situasi global. Aku sudah terlalu menganggap tinggi kecerdasan, ia. Jika, ia, tidak mengkhianati Lilith saat itu, bagaimana mungkin, ia, bisa punah? Leluhur Sanguin Lilith punah begitu cepat. Kelopak mata Klein berkedut saat ia cepat-cepat memfokuskan perhatiannya. Setelah Raja Elf selesai mengaum, Ratu Bencana Kohinem mempertahankan posisi ia sebelumnya dan berkata, itu bukan hal yang buruk.
Setidaknya, Kvastir dan Phlegraea ditarik ke kubur bersama Lilith. Semua dewa tidak lagi saling percaya. Bahkan jika kita tidak membentuk aliansi, kita bisa menguasai lautan, danau, serta sungai. Mendengar kata-kata ini, pengamat Audrey tidak bisa menahan rasa kaget. Ia terpaksa menggunakan plakeid pada dirinya sendiri. Ini artinya leluhur sanguin Lilith, Raja Mutan Kvastir, dan serigala Demon Annihilation Phlegraea punah dalam pertempuran antara dewa-dewa kuno. Jadi pengkhianatan Raja Raksasa Aurmir dan dewa-dewa kuno lainnya tidak ada hubungannya dengan Dewa Matahari kuno? Inilah alasan mengapa Lilith tidak sepenuhnya mati dan masih bisa sesekali memberikan wahyu ilahi. Dan karena ini, Ibu Antigonus dari langit dan pegunungan Hornacis berhasil bertahan hingga epok keempat. Klein semakin yakin bahwa sejarah yang tercatat di Kota Perak memiliki banyak rekayasa atau catatan yang samar. Syukurlah, ia belum sepenuhnya mencerna ramuan Bizarro Sorcerer dan tidak perlu mempertimbangkan untuk maju menjadi Scholar of Yore. Jika tidak, sejarah yang digunakannya mungkin tidak nyata. Di zaman kuno, leluhur sanguin Lilith dan Raja Mutan Kvastir punah karena yang lainnya. Sanguin baru-baru ini bekerja sama dengan faksi Temperance Mutan. Waktu memang penyihir yang hebat. Hei, jika Bulan Emlyn tahu tentang ini, aku penasaran ekspresi seperti apa yang akan ia tunjukkan. Bintang Leonard menghela napas saat memikirkan hal itu. Saat pikiran mereka berlari, Dewa Kuno, Sonia Trim, mengejek dan berkata, belakangan ini, Aurmir ingin bekerja sama dengan beberapa sekte rahasia yang muncul dari manusia untuk menghadapi kita. Rupanya, masalah ini dipimpin oleh Harvest dan Dawn. Aku bahkan berpikir untuk bekerja sama dengan Ankwelt untuk menghancurkan para raksasa dan pengadilan Raja Raksasa. Sayangnya, setiap kali aku melihat naga itu, aku memiliki dorongan untuk mengikatnya di atas panggangan. Itu adalah jenis daya tarik yang benar-benar tak tertahankan. Tepat saat ia mengatakannya, dewa kuno itu tiba-tiba menghilang. Seluruh istana bergetar hebat, menyebabkan celah muncul. Semua ini belum mereda ketika kilatan petir menyambar. Sonia Trim kembali ke takhta besar, memegang tombak yang terbuat dari petir murni. Kau pergi ke pengadilan Raja Raksasa? Tanya Kohinem. Aku memberi Aurmir pelajaran, jawab Sonia Trim tanpa menyembunyikan apapun. Siatas dan para pelayan elf lainnya menundukkan kepala semakin dalam. Mereka samar-samar melihat tentakel licin yang lebih tebal dari tubuh mereka bergetar di tanah, berkilau dengan kilatan perak. Kemudian, mereka menutup mata mereka. Mimpi berubah saat Siatas mengingat interaksinya dengan elf lainnya. Dengan percakapan dan interaksi mereka, Klein, Leonard, dan Audrey belajar bahwa Siatas hidup di periode waktu yang relatif damai di epok kedua. Raksasa, elf, naga, iblis, dan Phoenix hidup berdampingan, membagi kekuasaan mereka di benua utara dan selatan, serta 5 laut. Vampir, serigala demon, trean, monster laut, mutan, dan manusia adalah fasal dari berbagai faksi, menduduki kelas menengah bawah. Ini tidak mirip dengan sejarah yang tercatat oleh gereja. Bahkan legenda di Kota Perak tidak seperti ini. Leonard menghela napas saat mendengar itu. Kakek tua mungkin tidak tahu sebanyak ini. Hal itu belum tentu benar. Klein menggelengkan kepala dengan samar. Banyak keberadaan di epok kedua telah bertahan hingga epok keempat, atau bahkan hingga saat ini. Contohnya Angel Kebijaksanaan, tanya Leonard dengan dugaan. Mungkin, Klein tidak memberikan jawaban pasti saat ia tersenyum. Ketika kau berbicara dengan Mobet, aku pikir kau akan membuat Nona Keadilan berdiri lebih jauh. Leonard segera meliriknya dan menguap. Kau pernah menyebutkan bahwa ada keberadaan di belakangku yang mungkin telah melihat blasphemy slate kedua. Lalu, ketika aku berbicara dengan Mobet Zoroast, bukankah dia bisa membuat hubungan dari aku yang membuatnya berdiri lebih jauh? Selain itu, kau juga menyebutkan bahwa saat menangani semua avatar Amon di Beklun, sebagian dari operasi pembersihan melibatkan Nona Keadilan. Bagi seorang pengamat sekuens 5, apa yang ia ketahui sudah cukup. Begitu ia memahami masalah keluarga Zoroast, kebenarannya praktis ada di depan matanya. Dalam hal itu, mengapa membuang waktu untuk menghindarinya? Terlalu merepotkan. Lebih baik aku meminta Tuan Bodoh menjadi saksi saat semua orang bersumpah untuk tidak mengungkapkan rahasia masing-masing. Klein mengangguk sedikit dan berkata, jika kau membuat Nona Keadilan berdiri lebih jauh, tidak akan mudah bagimu untuk mengangkat masalah membuat sumpah untuk menjaga rahasia. Saat itu, Siatas melanjutkan, setelah kematian leluhur sanguin, serigala Demon Annihilation, dan Raja Mutan, beberapa dewa anak mereka dibunuh, sementara yang lain menyerah kepada dewa-dewa kuno lainnya. Ada beberapa yang menghilang saat mereka bersembunyi dalam bayang-bayang. Setelah bertransformasi menjadi elf, Audrey segera bertanya, siapa yang menyerah kepada siapa?
Siapa yang mati? Siatas mengingat dan berkata, aku bahkan belum pernah melihatnya sebelumnya. Dewi kehidupan Sanguin dan Dewa Perang Mutan dibunuh. Tidak ada yang bahkan mengingat nama mereka. Dewa Kematian Serigala Demon Annihilation, Salinger, datang di bawah leluhur Phoenix. Dewi Kecantikan Sanguin, Awernia, datang di bawah kita. Dewa Makhluk Spiritual Mutan, Tolsna, dan Dewi Kesialan Serigala Demon Annihilation, Amanises, menghilang. Salinger, Awernia, dua nama ini membuat dahi Klein bergetar. Ia secara naluriah menggunakan kekuatan clownnya untuk mempertahankan ekspresi wajahnya. Awernia adalah Ratu Bulan Darah, istri dari Kaisar Epok keempat, Permaisuri Kekaisaran Trunsus. Adapun Salinger, ia adalah pendiri Kekaisaran Balam, Kaisar Alam Bawah, Kematian. SakuraNovel.id